Kita jangan kikir. Iya. Terus apa tuh namanya, tadi Nyai sempat menyampaikan bahwa ternyata sedulur itu bisa membimbing kita. Bahkan ada yang bilang pada saat kita mati nanti yang akan nganter kita selanjutnya ya sedulur itu tadi, sedulur gaib, sedulur papat itu tadi. Nah, saya ingin tanya, kira-kira seperti apa proses bimbingan sedulur papat atau sedulur gaib itu tadi kepada kita yang bisa dinyatakan secara langsung? Maksud saya begini, saat kita mau pergi kemana gitu ya, misalnya ada bahaya, kita diingatkan dengan sedulur kita. Nah, proses kita menangkap sinyal diingatkan itu lewat apa? Biasanya lewat hati ya. Kalau kita sudah on, sudah klik, sudah sinkron dengan sedulur kita, itu lewat hati. Dia sudah tek, aduh gak bedal. Sudah dia nggak berangkat, nggak mau dipaksa kayak apapun, nggak mau. Oke. Simple kok mas. Jadi sekali lagi itu semuanya berada di dalam diri ya. Guru sejati itu berada dalam diri kita sendiri. Ya guru sejati ya sedulur gaib itu sedulur tadi. Gaib ada yang non saya konsul ke saya itu sampai puasa non sewu sampai puasa petang puluh apit itu 12 kali. Untuk mencari sedulur papat lima pancer dalam diri kita sendiri, itu konsul ke saya. Yaitu saya jelaskan itu, sedulurmu guru sejatimu ki ada di badan saliromu sendiri, ada di badan kita sendiri. Ya jenengan tak contoh visualisasi jenengan ngaca yaitu dirinya jenengan itu kan gitu. Kalau pengen tahu wujud yang nyata ya, wujud yang nyata kan di dirinya jenengan itu yang mengaca itu yaitu visualisasinya. Jadi bisa nggak Nyai supaya apa ya, supaya mudah dipahami gitu ya. Ketika kemudian sedulur papat atau sedulur gaib itu sudah online, itu bisa disebut kayak semacam suara hati apa enggak kira-kira? Dalam suara hati beda nggak suara hati sama suaranya sedulur sejati atau sedulur gaib? Suara hati itu non sewu suara hati itu ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Kalau kalau sedulur kita itu lebih ke gerakan jadi aduh gak situ wis, ibaratnya kita bepergian kok nggak on, aduh wis gak situ wis balik gitu, ibaratnya gitu Jadi saya jelaskannya agak gimana agak sulit jadi suara hati itu yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri, beda. Suara hati itu bisikan, aku oleh bisikan kamumu itu bukan. Nun sewu suara hati sama yang disampaikan oleh sedulur kita itu benten, beda. Beda. Jadi makanya kita harus punya kedalaman batin biar merasakan nanti. Oke. Yang paling enak memang merasakan sendiri. Merasakan sendiri. Apakah pekarangan yang sudah ditanami barang-barang dari Mbah Dukun bisa dibuang Nyai? Saged. Tapi itu berkala tergantung yang dimasukkan itu seberapa banyak. Kalau yang kebanyakan kan biasanya tempat untuk usaha itu bisa dibersihkan, dilunturkan bisa. Cuma bertahap, cuma nggak 1 kali 2 kali karena seringnya dimasuki kodam-kodam itu semakin ditumpuk semakin kotor menurut saya tempat itu, jadi mati. Kalau boleh tahu kodam itu wujudnya apa saja ya? Banyak sekali, tergantung menurut saya tergantung si non sewu si yang masang ibaratnya tiang sepuh yang dipasang apa tergantung tiang sepuh apa. Semakin contoh saja visualisasi, tanah itu semakin dipupuk, semakin dirabuk, nanti mati tanahnya. Ditanduri padas, unsur haranya kan hilang semakin dikewasi pupuk biar sebenarnya tambah subur, semakin mati nanti. Jadi harus diolah lagi, dibuangi gitu. Enggak itu dan enggak
nggak mudah 1, 2 kali, 3 kali mboten saged. Harus sering-sering. Dua wujud kodam yang pernah Nyai saksikan apa? Itu dalam konteks seperti topik awal nopo tanah ataupun nopo. Misalnya ada orang yang katanya aku punya kodam ini yang jaga. Oke. Nah, itu yang pernah Nyai saksikan apa? Atau memang dia GR atau memang bener-bener punya kodam? Jadi nuwun sewu nggih, kalau kita melihat kodam seseorang itu mboten angsal sembarangan nggih. Kita nuwun sewu dulu. Permisi nggih sama yang punya rumah, mengizinkan atau mboten. Kalau tidak mengizinkan, nuwun sewu, biasanya kuatan mana, kodammu atau kodam saya? Biasanya gitu kok, ibaratnya kok lancang gitu loh nggih, kok nembus aku. Gitu harus berhati-hati kalau kita melihat kodam, jangan mboten sembarangan. Biasanya kodam atau apapun itu yang tahu diri kita sendiri. Nuwun sewu, memvisualisasikan utuh secara real, secara nyata, filosofinya, bentuknya ini dengan nyata itu diri kita sendiri. Kalau untuk muncul ke orang lain biasanya agak abstrak gitu. Cuma kita tahu kalau itu wujudnya ini, cuma tidak mau melihatkan secara full nggih. Secara nyata mboten purun. Terus nama ataupun apapun biasanya mboten purun, mboten kersa piyambak nggih. Oke. Jadi yang ditemui diri kita sendiri. Nah, bisa nggak manusia itu menciptakan kodamnya sendiri, misal dengan kekuatan sugesti dan afirmasi gitu? Nanti nuwun sewu nggih, kalau kita nggak punya nuwun sewu, kalau kita nggak punya nopo nggih? Basic nggih, basic itu nanti yang muncul, yang ngikuti bukan secara yang diinginkan, itu beda yang masuk nanti. Karena kenapa? Alam bawah sadarnya sudah ke doktrin itu tadi yang masuk. Jadi kan nun sewu barang di sekitar apapun itu nanti bisa wujud seperti yang dipikirkan si diri sendiri itu gitu. Jadi berhati-hati nggih. Kalau kita belajar untuk nyari kodam-kodam itu berhati-hati nggih. Kita harus punya basic dulu, punya dasar nggih. Kalau ukur ngawur gitu bahaya. Oke. Makanya orang yang kebanyakan ilmu autonom kalau mboten kiat biasanya agak Gliyeng. nggih, agak kurang. Oke. Bagaimana cara mencari guru yang tepatnya, Isa? Dalam spiritual ini kan kasusnya Nggih. banyak sekali yang merasa tertipu oleh guru-guru spiritual. Iya, itu gimana menurutnya, Isa? Seperti pengalaman saya pribadi, seperti yang konten-konten sebelum saya pernah nopo nggih keliru guru nggih. Nomor satu itu jangan asal ikut-ikutan, nggih. Memilih guru itu sama juga memilih orang tua kedua nggih, orang tua kita kedua. Jadi harus bisa nopo nggih. Namanya orang tua iki kudu ngrengkuh anake, kudu mbopong anake ke yang lebih baik nggih. Jadi kita mboten saged kok milih ikut-ikutan, saya ikut jenengan terus milih guru terus ternyata ini mboten saged. Jadi harus punya nopo nggih. Ikatan juga. Kita harus bisa nyeleksi, kita harus bisa milah nggih. Mboten saged ikut-ikutan. Dunia spiritual itu mboten saged didamel ikut-ikutan. Nggih, kita harus tahu fungsi dan tujuannya itu apa. Nggih, kalau sembarangan kita ikut, yaitu tadi seperti yang dicontohkan ke saya itu keliru saya dulu nggih. Itu karena saya nun sewu nggih ikut-ikutan. Oke. Jadi kita harus memilih, benar-benar memilih ini tujuannya apa nanti, fungsinya apa nggih. Guru ini orang tua kedua saya. Jadi nanti saya diemban gimana gitu loh nggih. Iya. Gitu. Fungsi kodam dalam kehidupan yang nyata itu apa, Nyai? Dalam kehidupan yang real, yang bisa kita rasakan apa? Nggih, kodam itu kan
sudah menyatu ke badan kita nggih. Jadi tergantung kita mengendalikannya. Semua orang punya kodam nggak? Mboten nggih, kalau saya lihat nggih. Kalau saya lihat mboten. Tapi setiap orang punya itu, punya nuwun sewu, sedulur itu punya. Tapi tidak semua orang memiliki kodam. Nggih. Kodam sama sedulur tadi lebih mulia yang mana? Kalau saya nuwun sewu nggih, lebih mulia sedulur. Saya lebih menghargai sedulur saya. Karena itu sudah paten di dalam diri saya pribadi. Kalau kodam itu kan biasanya kalau mboten dari turunan, ngenger, saya tidak menduakan kodam, cuma saya menghormati. Nggih, yang dari turunan itu saya tegaskan saya tidak menduakan, tidak tidak adakan, tidak nopo nggih. Yang pertama mboten. Jadi saya mengutamakan yang sedulur saya. Oke. Itu karena jati diri saya sendiri. Jati diri sendiri itu sedulur, itu jati diri sendiri. Andai kata boleh ngasih saran ke teman-teman, fokus ke sedulur jangan fokus ke kodam. Begitu. Nggih, leres. Fokus ke sedulur saja. Kita kalau punya kodam turunan itu dihormati, kita menghormati nggih, karena sebelum ada kita beliau sudah wonten, sudah ada terdahulu-dahulu. Jadi kita cukup mendoakan, menghormati saja, tapi jangan berlebih nggih. Oke. Soalnya kenapa? Kodam itu masuk ke dalam diri kita, itu membawa diri kita. Kalau kodamnya menurun sewu, kodamnya panas ya kita ikut panas, ikut temperamen, ikut gitu nggih. Harus kita yang bisa mengendalikan nggih. Kalau sedulur itu nuwun sewu, kalau saya wajib, karena saya orang Jawa, sedulur itu wajib. Karena itu jati diri saya sendiri, itu guru sejati saya yang membimbing saya. Nggih. Jadi kalau kodam itu kita hanya menghormati nggih. Kalau saya hanya menghormati kodam leluhur itu, saya hanya menghormati, cuma tidak menomorsatukan nggih kalau saya pribadi. Jadi cukup saya doakan, saya hormati, saya doakan, saya hormati itu. Kodam leluhur gitu ya. Nggih.